Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sambalado. Semakin banyak hal diulas, semakin cerdas. Tahukah kamu, permohonan PK terpidana kasus Vina pada akhirnya ditolak oleh MA. Peninjauan kembali, PK, yang diajukan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu, telah resmi ditolak oleh Mahkamah Agung, MA, Senin, 16 Desember 2024. Keputusan ini mengunci vonis penjara seumur hidup bagi ketujuh terpidana, sementara satu orang lainnya, Saka Tatal, telah bebas usai menjalani hukuman 8 tahun penjara. Mahkamah Agung, MA, menolak permohonan peninjauan kembali, PK, para terpidana, kasus pembunuhan berencana terhadap Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Juru bicara MA, Yanto, menyebut salah satu pertimbangannya ialah tidak ada khilafan hakim dalam mengadili perkara ini. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain, tidak ada khilafan judes fakti dan judes juris dalam mengadili para terpidana, kata Yanto di Gedung MA Jakarta, Senin, 16 Desember 2024. Judes fakti sendiri berarti hakim yang memeriksa atau mengadili perkara di tingkat pengadilan negeri. Sedangkan, judes juris merupakan istilah hakim yang memeriksa atau mengadili perkara pada tingkat kasasi yang dilakukan oleh Hakim Agung. Pertimbangan lainnya ialah terkait novum atau bukti baru. Majelis Hakim PK menilai, novum yang diajukan oleh para terpidana bukanlah hal yang baru. Tim kuasa hukum para terpidana pun angkat bicara menanggapi putusan tersebut. Tim kuasa hukum menyatakan putusan MA tersebut bukan akhir dari segalanya. Salah satu tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyatakan tidak puas dengan putusan MA yang menolak PK para terpidana. Secara kuasa hukum, menurut kami ini tragedi hukum buat Indonesia, kata Jutek Bongso di Cirebon, Senin, 16 Desember 2024. Tim kuasa hukum menemui 7 terpidana di lapas, dan menyatakan akan mengupayakan upaya lain untuk membebaskan terpidana. Termasuk jika harus meminta gerasi, dengan salah satu syaratnya adalah mengakui perbuatannya. Namun para terpidana hari itu juga menyatakan menolak jika harus mengajukan gerasi kepada Presiden. Mereka memilih busuk di penjara daripada mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para media yang telah mensupport ya akan perjuangan kami dari tim hukum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, DPN Pradi, untuk 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon. Kita sudah mendengar tadi putusan dari Mahkamah Agung sudah dibacakan, saya tidak mengulang bahwa pada intinya Mahkamah Agung menolak ya PK peninjauan kembali yang diajukan. Tentu secara hati nurani bagi kami dan masyarakat ini tersakiti, rasa keadilan itu tersentuh ya. Tapi sebagai insan penegak hukum kami harus mengatakan kami harus menghormati apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Agung. Sesudah tadi kami menonton bersama dengan para keluarga terpidana di hotel, salah satu hotel di Cirebon ya, pengumuman dari Mahkamah Agung. Kami tadi menguatkan keluarga para terpidana. Saat ini kami berada di Lapas Kesambi Cirebon bersama dengan tim hukum. Sama-sama kami juga mengunjungi para 7 terpidana yang ada di dalam. Ketika kami datang, kami melepaskan saling curhat dan saling menguatkan. Kami sebagai tim hukum tentu harus menguatkan mereka. Pertama kami tanya sama mereka, apakah mereka masih ingin berjuang bersama-sama dengan kami? Mereka menjawab ya. Apakah mereka masih mau mempercayakan perjuangan ini kepada tim DPN Pradi hukum? Mereka katakan iya dan mereka masih ingin bersama-sama dengan kami memperjuang. Dari situ baru kami jelaskan beberapa hal langkah yang akan kita bisa lakukan, langkah hukum. Perlawanan ini tentu harus perlawanan hukum, bukan perlawanan dari sisi lain. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan atau langkah hukum yang bisa kita lakukan ya secara konstitusional yang diamankan undang-undang kita, yaitu mulai dari gerasi, mulai dari abolisi, mulai dari terus kepada amnesti ya, PK
2, 3, dan juga upaya hukum lain bisa kita lakukan. Kami ketika sampaikan syarat-syarat garasi itu salah satunya harus memuat pengakuan bersalah bahwa mereka melakukan tindakan itu. Satu jawaban yang kami dapatkan dari mereka. Mereka katakan, Pak, kami lebih baik busuk mati sampai di penjara, sampai busuk di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang kami tidak lakukan. Intinya untuk melakukan langkah gerasi mereka sudah menutup diri. Sampai 2 kali tadi saya bertanya kepada terpidana, apakah yakin tidak mau melakukan langkah gerasi yang salah satu syaratnya adalah untuk apa? Mengaku melakukan tindak pidana yang dimaksud. Mereka katakan tidak, Pak, kalau langkah itu kami tidak mau. Jadi tersisa kepada alternatif hukum lain yang akan kami coba lihat setelah kami membaca pertimbangan-pertimbangan lewat putusan yang kami akan segera urus ke Mahkamah Agung. Ya. Jadi demikian teman-teman, bagi masyarakat tadi juga kami himbau kepada para terpidana, mereka jangan terprovokasi, jangan melakukan langkah-langkah yang berlawanan dengan hukum, menimbulkan masalah baru. Tentu mereka harus menerima ini, suka tidak suka, pahit dan sedih. Tentu kami pun sebagai manusia, kami juga sedih, kami juga kecewa, tapi kami tetap harus kuat. Kalau kami larut dengan kekecewaan dan kesedihan bersama dengan mereka, siapa yang mau mengangkat mereka? Oh iya. Itu yang ini ya. Kalau ditanya hati kami menjerit. Kalau ditanya hati kami menangis, kami juga manusia, punya perasaan. Tentu hati kami juga, Pak, menangis. Kami semua ini pasti akan berteriak dan menangis, tapi apa boleh buat? Ya, majelis yang Pak bisa gambarkan suasana di dalam, Pak? Suasana di dalam ya kami tadi menyampaikan memberikan waktu kepada mereka untuk apakah ada hal yang mereka mau sampaikan ya. Tapi kami pastikan bahwa kami tim hukum Pradi masih tetap bersama dengan mereka, bersama juga dengan perjuangan bersama dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Ini ada Kang Undang ya. Salah satu sekretaris beliau ya, sekretaris pribadi dari Kang Deddy, bersama dengan kita ngawal, kita ikutin semua untuk memberikan support kepada kita, bahwa kita pastikan Kang Deddy tidak diam, kita pun berjuang bersama-sama dengan tim hukum yang ada. Begitupun Profesor Dr. Otto Hasibuan ya, walaupun beliau mau Menko, masyarakat sekalian jangan berharap bahwa dengan Bang Otto menjadi Wamenko maka dia bisa mempengaruhi keputusan di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini adalah judikatif, ya, sedangkan Bang Otto adalah eksekutif. Ya, beliau ini tidak bisa mencampuri keputusan dari judikatif karena ini adalah 2 lembaga yang terpisah. Banyak netizen, banyak masyarakat yang bertanya, Bang Otto Wamenko, Kang Deddy Gubernur, apa yang bisa dilakukan? Beliau berdua ini ada di eksekutif. Ya, tentu kita akan lihat apa yang bisa kita kawal dari sisi pemerintahan. Kita akan minta penjelasan apakah kita nanti dalam waktu dekat apapun langkahnya, termasuk ke menghadap beraudiensi dengan Komisi 3 DPR RI, kita akan bertemu dengan Kapolri, mungkin kita akan beraudiensi dengan Kapolri, kita akan beraudiensi dengan Bapak Menko Polkam, gitu kan? Kita akan beraudiensi dengan Presiden, mungkin kita akan kirim surat, lakukan apapun. Tim hukum ini kami akan cari, coba berbicara. Sesudah hasil pertemuan-pertemuan dengan beliau-beliau inilah kami akan menentukan langkah apa yang cocok untuk kita akan lakukan. Kami pasti akan bergerak terus ya, kami akan terus mengawal kasus ini. Demikian ya teman-teman ya. Oke ya, yuk, makasih.